Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, mengikuti Yesus sebagai pengikutnya atau bahkan menyebut diri sebagai murid-muridnya selalu berhadapan dengan tantangan dan tawaran yang oleh Yesus dikemukakan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Yesus tentu saja bukanlah sekedar kata-kata yang harus ditelan begitu saja, tetapi justru inilah ajakan yang menantang kita untuk berpikir dan mengambil keputusan. Yesus tidak pernah memberikan janji kosong, tetapi justru menantang orang untuk secara kreatif melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbaik yang bisa dilakukan sebagai para pengikutnya. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa ia akan mengikutinya kemanapun ia pergi, Yesus justru menjawab bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah tantangan untuk melepaskan segala hal yang dipikirkan sebagai jaminan kalau mengikuti Yesus. Yesus bukan juru kampanye yang memberikan janji-janji palsu, tetapi justru menunjukkan kenyataan dan tantangan yang harus dihadapi kalau orang mau mengikuti Dia. Bukan hanya tantangan, tetapi karena Yesus sendiri melakukan tantangan itu dan menunjukkan di dalam seluruh hidupnya. Maka pada kali berikutnya ketika orang berkata setelah Yesus mengajak untuk mengikutinya, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, karena urusan kita adalah urusan orang hidup." Ini bukan soal kematian fisik, ini adalah kematian rohani. Ketika keprihatinan Yesus pertama-tama adalah untuk mencari mereka yang mati secara rohani, untuk membawa mereka kembali kepada Allah, sehingga kematian fisik yang memang menjadi bagian dari kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan atau mungkin menyita banyak perhatian. Justru yang hidup, yang harus senantiasa memperjuangkan relasinya dengan Allah. Yang sudah terlanjur mati, tidak ada yang bisa dilakukan selain merawatnya, menguburkannya, lalu selesai. Tetapi bagaimana orang yang hidup tetapi mati secara rohani? Itulah yang senantiasa dicari oleh Yesus. Berikutnya, ketika seorang lain lagi berkata untuk berpamitan dengan keluarganya, Yesus menantang. Mengikuti dirinya adalah soal komitmen.
Ini bukan soal bahwa lepas dari keluarga lalu tidak lagi mengindahkan mereka, tetapi bagaimana orang akhirnya melihat bahwa mengikuti Allah memiliki nilai yang paling besar di dalam setiap keputusan manusia dibandingkan keputusan-keputusan yang lain. Komitmen untuk mengikuti Allah adalah komitmen yang harus ditunjukkan untuk tidak terikat dengan masa lalu, untuk tidak terikat dengan setiap apapun yang ada di atas bumi ini, tetapi justru untuk melepaskannya demi nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar justru akan membuat orang semakin mampu melihat sesamanya dengan mata kasih Allah yang jauh juga lebih besar, termasuk dengan keluarga. Semoga saudara sekalian yang terkasih, apa yang ditawarkan Yesus sebagai tantangan tidak pernah menakutkan kita, tetapi justru membangun komitmen kita untuk semakin setia dan berani mengambil setiap keputusan, karena kita tahu bahwa Allah menawarkan itu demi kebaikan dan keselamatan kita.